dari UPJJ Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan yang pertama, apa itu TEM, dan macam-macam TEM beserta contohnya. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan apa itu sesat pikir dan macam-macam sesat pikir beserta hal yang perlu dihindari agar kita tidak sesat pikir atau logical fallacy. Dalam sistem logika sendiri, TEM mempunyai artian adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau objek tertentu. TEM sendiri mempunyai banyak jenis. Dari berbagai banyak jenis tersebut, ada 3 macam jenis TEM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, TEM singular. TEM singular adalah TEM yang menunjukkan satu objek saja, misalnya gunung yang tertinggi di Indonesia dan presiden pertama rakyat Indonesia. Yang kedua, TEM general. TEM general adalah TEM yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota kelas dengan arti yang sama, misalnya manusia, buku, mahasiswa, dan lain-lain. Yang ketiga, TEM kolektif. TEM kolektif adalah TEM yang dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas, misalnya juri, mahasiswa, angkatan darat, dan lain-lain. TEM kolektif mungkin bersifat khusus dan umum. TEM kolektif khusus adalah TEM yang hanya dapat dipergunakan untuk sekelompok benda, misalnya orang-orang Indonesia, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan lain-lain. Jika TEM kolektif itu dapat dipergunakan untuk tiap-tiap kelompok, misalnya mahasiswa, pelajar, dan lain-lain, disebut TEM kolektif umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sesat pikir, macam-macam sesat pikir, dan apa yang perlu dilakukan agar kita terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan yang tidak sah. Macam-macam sesat pikir antara lain yang pertama adalah ad hominem. Ad hominem merupakan sesat pikir yang menyerang karakter atau kepribadian seseorang daripada argumennya. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan karena dia memiliki rekam jejak yang buruk. Yang kedua, strawman merupakan sesat pikir yang menggambarkan argumen lawan sebagai sesuatu yang lebih lemah atau tidak akurat daripada yang sebenarnya. Contohnya, jadi kamu ingin menghapus semua aturan lalu lintas dan membiarkan siapa saja yang mengemudi secepat mungkin. Dan yang ketiga, false dichotomy, yaitu sesat pikir yang di dalamnya menyajikan hanya ada 2 pilihan, padahal ada pilihan lain. Contohnya, kamu harus memilih antara mencintai negara atau mencintai keluarga. Untuk terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pahami jenis-jenis fallacy atau sesat pikir. Dengan mengenali berbagai jenis kesesatan berpikir, membantu dalam menghindarinya. Yang kedua, fokus pada argumen. Tanggapi isi argumen, bukan orang yang menyampaikannya. Yang ketiga, menganalisis argumen, memahami struktur argumen, dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan penalaran. Yang keempat, menggunakan logika yang tepat, menggunakan prinsip-prinsip logika yang valid untuk membangun argumen yang kuat. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghindari logical fallacy dalam berargumentasi, dan kita bisa berargumentasi dengan tepat. Sekian untuk penjelasan yang saya bisa sampaikan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi tutor dan semua teman-teman.